Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan mainkan beberapa soal terkait SKDTU dari beberapa kawan-kawan kita yang sudah tes. Berarti bisa kita namakan sebagai file report. Nah, beberapanya adalah analogi kata, barisan bilangan, dan perbandingan. Oke, kita mainkan bersama saya. Nomor 1, ada kata yang berpasangan adalah apotik dan resep. Nah, lalu hubungan dari dua kata itu kita cari dan disamakan dengan kata restoran dan titik-titik yang akan kita cari di sini. Nah, yang penting ini adalah mencari pola hubungan yang sama antara kata apotik dan resep, lalu restoran dengan siapa itu harus punya hubungan yang sama. Nah, kalau kita perhatikan, apotek itu adalah satu tempat. Begitupun dengan restoran, ini juga tempat. Nah, sedangkan resep itu adalah suatu bentuk catatan yang diberikan. Jadi suatu bentuk kertas atau catatan tertentu. Nah, dari pilihan jawaban yang diberikan, yang berupa kertas dan catatan itu adalah pilihan B, C, dan D. Kalau A dan E jelas tidak. Nah, tapi kita perhatikan lagi bahwa resep itu diberikan untuk mendapatkan sesuatu. Artinya pada restoran kita akan memberikan catatan tertentu dan kita akan mendapatkan sesuatu itu adalah catatan apa? Kalau bill kan ini adalah apa? Tagihan ya, tagihan berupa yang pas sudah harus ditanggungkan atau harus dibayarkan, itu berupa bill, berarti bukan. Kalau struk artinya kan suatu rincian yang sudah terbayarkan. Jelas di sini pasangan yang tepat adalah menu, karena dengan catatan menu kita akan mendapatkan apa yang kita cari di restoran tersebut. Jadi polanya adalah catatan untuk mendapatkan sesuatu di tempatnya, yaitu apotek, dan ini berarti ada di restorannya. Resep apotek dan menu restoran. Oke. Yang kedua, analogi kata yang kedua adalah titik-titik dengan ikan, lalu kata yang berikutnya yang berpasangan adalah sayap dengan titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan, ikan pada pasangan kata yang pertama posisinya berada di belakang itu adalah objek atau nama nama suatu benda, atau mungkin bukan benda tapi apa ya? Objek. Kalau objek kan bisa benda, bisa orang, bisa makhluk hidup dan sebagainya. Nah, artinya di posisi pasangan kata yang kedua yang tak kasih kotak ini berarti harus berupa objek juga. Pasangannya gitu. Kalau kita perhatikan di sini yang berupa objek itu jelas pilihan D sama E. Ini bukan nih, bulu bukan, terbang bukan, kepakan juga bukan gitu kan. Kalau bulu ya mungkin ini objek juga, cuman dia benda mati. Dalam hal ini ikan kan makhluk hidup ya. Berarti kita cari yang makhluk hidup antara elang atau burung. Berarti dia bukan nih, jawaban A, B, C kita hore-hore aja. Nah, sekarang tinggal antara pilihan D sama E. Perhatikan bahwa kata sayap itu adalah satu bagian yang berada di makhluk hidup itu. Sayap ya. Sayap berada pada makhluk hidup. Misalnya kita isi elang nih. Sayap oke, saya elang punya sayap juga. Nah, artinya yang di sini di kata pertama yang berada di pasangan kata pertama itu berarti juga harus merupakan bagian dari makhluk hidup itu. Kalau laut jelas bukan, ya kan? Karena laut bukan bagian dari makhluk hidup itu. Jadi yang cocok adalah sirip dengan burung. Oke, pilihannya ada di pilihan jawaban E. Sirip itu dimiliki oleh ikan dan burung itu memiliki sayap. Berarti di sini ada burung. Burung itu punya sayap. Oke. Sip. Nomor 3. Ada pasangan kata yaitu oli dan gesekan. Kalau kita perhatikan oli dan gesekan. Oli sendiri adalah satu objek atau satu benda, gunanya untuk mengurangi gesekan. Ya enggak? Oli sendiri kan tujuannya adalah untuk mengurangi, ya kan? Jadi ada benda dengan tujuannya, kalimatnya gitu. Benda dengan tujuan atau fungsinya atau fungsi. Oke. Nah, sehingga pasangan kata itu dengan pola hubungan itu atau analoginya seperti ini dengan benda dan tujuannya, artinya analgesik ini kita cari dia berfungsi untuk apa sih gitu kan, berfungsi untuk apa dia gitu. Nah, kita harus tahu analgesik itu apa. Nah, analgesik itu sendiri gunanya untuk mengurangi
nyeri. Jadi analgesik itu adalah obat pereda nyeri. Hati-hati dengan demam, karena kadang ada yang lain demam. Kalau demam ini obatnya adalah apa? Paracetamol atau apa gitu ya. Paracetamol dan sebagainya itu. Nomor 4. Ada angka 4.600, tak tulis ulang aja, 4.608, 1.536, 3.072, 1.024. Nah, sekarang kita perhatikan dari bilangan-bilangan yang ada di sana. Artinya kita harus menemukan polanya. Nah, kalau kita perhatikan sekilas, yang mungkin lebih enak untuk kita lihat itu adalah angka kedua dan ketiga. Ya enggak, pasangan yang kedua ketiga ini kelihatan nih. Antara bisa dikali 2, ya enggak bentuknya, karena 1536 kalau kita kali 2 ketemunya 3072. Bisa juga ditambah 1536, ada dua pola, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, tinggal kita nanti cari kemungkinan yang mana. Nah, terus yang pertama ke kedua ada 4608 itu ke 1500, ini polanya apa? Kalau kita perhatikan angkanya 4608 ke ini, itu bisa saja dikurangi, bentuk pengurangan bisa, ya kan, bisa dikurangi, bisa juga ini dibagi. Kalau dikurangi berarti dikurangi berapa tuh? Dikurangi pengurangnya adalah 2, 0 itu berarti 10,7, sisa 5 berarti 0, masih sisa berapa itu? 4, 3 berarti 3000. Nah, bisa juga dikurangi 3072, bisa, atau mungkin ini dibagi 3, ya enggak? Kalau 4608 itu kita bagi 3, ketemunya adalah 1536. Nah, berikutnya seperti itu. Tapi kita lihat di sini. Nah, pola berikutnya 3072 ke 1024 dari bilangan ketiga ke bilangan keempat ya. Ini polanya muncul lagi. Dia dibagi 3, ya enggak? 3000 bagi 3 1072 bagi 3 24, pas 1024. Nah, yang sama siapa? Yang sama adalah pembagiannya. Berarti kita pakai yang pola pembagian. Nah, sehingga pola yang berikutnya harus ngikutin siapa? Ngikutin pola yang ini, antara dua ini. Bisa dikali 2, bisa juga ditambah dengan 1536. Nah, ini kebanyakan larinya dikali 2. Kalau kita kali 2, harusnya ketemunya adalah 2048. Ada enggak pilihan jawabannya? Ternyata enggak ada. Pilihan jawaban A, B, C, D, E enggak ada. Polanya benar, kalau kita pakai kali 2, berarti ini kali 2 kali 2, polanya benar, tapi pilihan jawabannya enggak ada. Sehingga kita pakai yang plus 1536 aja. Berarti bilangan berikutnya adalah 1024 ditambah 1536. Kita tambahkan berarti ada berapa tuh? 0. Nyimpen 1 berarti 56. Oke. 56 berarti adalah ini berapa? 5 lagi 2560. Oke, ada ternyata di pilihan jawaban D. Sehingga dalam hal ini yang kita pakai itu adalah pola dibagi 3 ditambah 1536. Dibagi 3 ditambah 1536 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 kita lihat ada pola barisan 523 479 1002 1481 2483 3964 dan seterusnya. Nah, ini akan kita cari di situ. Oke. Nah, perhatikan sekilas bahwa bilangan ini kalau kita lihat, misalnya kita tulis nih 52, ya oke, di sini aja lah, langsung pakai tak kasih warna merah biar enak, adalah di sini. Dari bilangan ini, nah 523 ke sini mungkin ada pola pengurangan ya. Misalnya kita lihat karena bilangannya berkurang. Tapi dari 479 ke 1002 ini kalau kita perhatikan ada penjumlahan. Iya enggak? Tambahnya berapa tuh? Tambahnya adalah 523, betul enggak? Nah, dari 1002 ke 1481 ini ada penjumlahan. Ditambah berapa dia? Ada selisih tuh, ini kurangnya aja kan bisa dibalik itu. Berarti ini ada tambahan 479, ya enggak? Oke, sip. Nah, dari 1481 ke 2483 ini kelihatan enak sih ngitungnya. Berarti ini ada suatu penjumlahan, ya enggak? Ditambah berapa dia? 1002, ya enggak? Ditambah 1002. Nah, dari sini dari bilangan 2483 ke 3900 ini ada ditambah berapa? 1481, ada penjumlahnya di situ. Nah,
Kalau kita lihat angkanya, ini ternyata dia adalah angka di depannya, ya enggak? Ini sama dengan angka depannya, ini dengan angka depannya, ini angka depannya lagi, nah gitu dan seterusnya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa pola barisan bilangan ini itu namanya adalah pola barisan Fibonacci, yaitu pola barisan di mana suku berikutnya itu adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Berikutnya itu adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Nah, contoh misalnya kita ambil ini nih, 2483. Ini dari jumlah dua suku sebelumnya siapa? 1002 ditambah 1481. Pun ini misalnya 1002 nih, ini diperoleh dari berapa? 523 ditambah 479, sehingga bilangan yang akan kita cari, nah suku berikutnya itu adalah 2483 ditambah 3964. Kita tambahkan berarti berapa tuh? 7 ujungnya. Oke, jelas ini soalnya hore gitu kan. 7 sip, berarti ini berapa? 4 ya. 14 soalnya 4. Oke, masih nyambung. 1 berarti ini berapa? 4 lagi. Terus ini masuk 1 berarti 6. Oke, 6 4 4 7 ada di pilihan jawaban B. Kita lanjut nomor 6. Ada 1, 8, 81, 1024 dan titik-titik. Kalau kita perhatikan dari pola bilangan yang ada di sini, loncatnya lumayan banyak. Maksudnya dari angka 1 ke 8 itu mungkin masih nyambung ya. Ini ditambah 7 atau dikali 8 itu juga bisa. 8 ke 81 ini lompatnya lumayan lagi. 8 ke 81. Harus ditambah berapa tuh? Harus ditambah 73. Nah, kan pola dari 773 aja udah lumayan tuh. Wah, kira-kira diapain ya? Seperti itu. Nah, oke, berarti bukan seperti ini. Artinya teman-teman harus mencari bentuk yang lain. Nah, kalau saya melihat dari bentuk yang seperti ini, kita tertariknya justru malah di angka 81-nya dulu, malah kalau saya lihatnya di situ. Karena 81 sendiri itu kan diperoleh dari 9 kuadrat, ya enggak? Oh, mungkin aja itu adalah bentuk pangkat. Coba perhatikan bahwa angka 8 itu diperoleh dari berapa? 2 pangkat 3, kalau kita rubah jadi pangkat, betul enggak? Nah, berarti kalau gitu 9 sendiri itu bisa dirubah jadi 3 pangkat 2, ya enggak? 3 pangkat 2 dikuadratkan lagi, artinya kayak gitu. Berarti dia adalah 3 pangkat 4. Artinya, oh iya, ini kelihatan nih, 2, 3, 3, 4. Berarti angka 1 itu adalah 1 pangkat 2. Jadi bisa kita lihat pola berikutnya lagi nih. Bilangan berikutnya 1024 itu adalah berapa? 5, ya enggak? 4 pangkat 5 tuh. Jadi urutan nih, 4 pangkat 5. Coba kita perhatikan, 4 pangkat 5 itu nilainya 1024. Betul kan? Oke, siap. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Artinya, bilangan yang akan kita cari dia adalah 5 pangkat 6. Oke, 5 pangkat 6 tinggal kita cari. Oke, 5 pangkat 6 kan sebenarnya siapa? 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Betul enggak? 5 pangkat 3 sendiri berapa? 125. Ini 125 juga. Ingat, ujungnya 5. Berarti otomatis nanti hasilnya pasti 2 digit terakhir 25. Jelas pilihan jawaban A, pilihan jawaban B, pilihan jawaban D. Kita hore-hore aja. Salah. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini ratusan dikali ratusan. Otomatis hasilnya pasti siapa? Hasilnya pasti puluhan ribu. Ya enggak? Puluhan ribu. Oke, pasti puluhan ribu. Jelas ini cuma ribuan, pilihan E. Salah lagi. Wes, nggak usah dihitung. Kita sudah dapat jawabannya adalah C, karena yang puluhan ribu dan ujungnya 25 itu hanya di pilihan jawaban C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 di sini kita punya nilai X adalah akar dari 68 dan Y adalah akar dari 17 ditambah 3 akar 2. Nah, kita diminta untuk mencari perbandingan antara X dan Y-nya seperti apa. Nah, trik yang bisa kita lakukan adalah kita rubah aja angka 68 ini. Kan dia bisa dipecahkan, ya enggak? Nilai X itu atau akar 68 sendiri itu kan bisa kita rubah jadi siapa? 68 itu 4 kali berapa? 4 kali 17, ya enggak? 4 kali 17, betul enggak? Ketemunya 68, oke? Nah, 4 kali 17 sendiri itu bisa kita pecah jadi siapa? Akar 4 kali akar 17, ya kan? Kali akar 17, oke? Dia punya nih, berarti 4-nya bisa kita keluarkan. Akarnya berarti 2 akar 17. Nah, 2 akar 17 sendiri itu kan sebenarnya adalah akar 17 ditambah akar 17, betul nggak? Ada 2 apel, ya kan? Ini ada 2 apel. Coba saya pakai warna lain. Nah, ini
ada 2 apel. Berarti kita bisa jabarkan menjadi 1 apel ditambah 1 apel. Oke, sekarang yang Y. Yang Y ini sudah ketemu nih. Nilai Y sama dengan akar 17 ditambah dengan yang ini. 3 akar 2 kita mainkan. 3-nya kita masukkan ke dalam akar. Karena 3 di luar akar, ketika kita masukkan ke dalam akar berarti menjadi 3 kuadrat. Oke, ketemu dengan 2, berarti kalikan 2. Ketemunya adalah berapa? Akar 18. Artinya nilai Y itu adalah akar 17 ditambah akar 18. Secara bentuk ini sudah bisa kita perhatikan dengan jelas bahwa, coba perhatikan ini akar 17, di sini akar 18, ini akar 17. Sudah kelihatan bahwa lebih besar nilai Y daripada nilai X. Ketemu jawabannya ada di pilihan B. Oke, kita lanjut di soal nomor 8. Nah, teman-teman perhatikan di sini nilai XY lebih dari 0, berarti positif semua. Nah, kalau kita perhatikan ada persamaan 1/X ditambah Y sama dengan 6 dan 1/Y ditambah X sama dengan 2/3. Kalau kita cermati dari sini kita bisa mainkan atau kita nanti modelnya pakai eliminasi substitusi, sehingga dari persamaan ini kita kalikan aja dengan X, dikali X. Oke, kenapa dikali X? Biar depannya jadi 1, ya kan? Berarti 1 plus XY sama dengan 6X. Oke, persamaan yang pertama. Nah, terus yang di sini itu dikali dengan Y, dikali dengan Y. Tujuannya apa? Biar nanti ini ketemunya adalah 1, ya kan? Kalau kita kalikan dengan Y berarti adalah XY sama dengan berapa? Kalau kita kalikan 2/3 Y. Oke, nah seperti itu. Nah, ya, kalikan X sama Y. Nah, sehingga kita sudah punya 2 persamaan tuh. Nah, kita mainkan dari sini berarti adalah ada yang bisa dieliminasi, ya kan? Kita eliminasi aja, kurangkan. Berarti dari sini kita punya bahwa ini 0 nih, 0 semua, ya kan? 0, 0. Nah, sekarang yang di sini berarti kita punya adalah 6X dikurangi 2/3 Y sama dengan 0. Sehingga kita punya nilai dari sini adalah siapa? 6 atau 2/3 Y sama dengan 6X. Nah, kita cari aja perbandingannya. Sama siapa? X sama Y. Y-nya kita uncalkan ke kanan, 6-nya kita pindah ke kiri. Berarti jadi pembagian. Oke, pembagian itu sama saja dikali walik. Jadi 1/6. Oke, kita mainkan. Berarti di sini ada berapa? 2/18 sama dengan X per Y. Oke, dari sini bisa kita hurek-hurek tuh si 2 sama 18-nya bagi 2, ketemu 1, ini ketemu 9. Sehingga kita sudah punya bahwa nilai X per Y sama dengan 1/9. Atau misalnya kita balik, berarti dari hal ini kalau ini X per Y sama dengan 1/9, sehingga Y per X itu nilainya sama dengan 9/1 atau X per Y sama dengan 9. Ada enggak? Ada, ternyata di pilihan jawaban C. Gitu. Oke, sekarang nomor 9. Nomor 9 kita lihat ada jika X adalah, oke tak tulis dulu, jika X adalah 6/7 dari, berarti kali. Ingat pecahan 87,5%, tentu kawan-kawan sudah hafal bentuk itu. Kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, nilainya adalah siapa? 7/8, ya. Oke, dari sini pun kita sudah bisa memainkan bahwa 7-nya bisa kita hurek-hurek, ya kan? 6 sama 8-nya juga bisa, tapi biarkan aja enggak apa-apa. 6/8 barangkali nanti kepake, nanti kita sederhana terakhir aja. Nah, sekarang yang Y. Yang Y adalah 3/5, sebentar. Dibagi, nah ini kalau kita rubah 4 itu kan 0,4 itu kan sama dengan siapa? 4/10 toh. 4/10 berarti naik dibagi artinya dikali walik, berarti 10/4, oke kan? Dikali 25%. Nah, 25% berarti kan 25/100. Oke, sekarang kita mainkan, ada yang bisa diore-ore kan? Bagi 5, hore-hore, bagi 5 ketemu 2. Oke, sip. Ada 2 sama ini 4. Bagi hore aja, berarti ketemu 2 yang atas habis, tinggal 1 nih. Nah, ini sama saja nih, 25 sama 100. Kita hore-hore aja berarti 1/4. Artinya kita dapat berapa ini? 3 kali 1 kali 1. Oke, kali 1 kali 1. Nah, dapat berapa dia? Berarti 3. Ini ada 2 sama 4, 8. 3/8. Perhatikan teman-teman, 3/8 dan 6/8. Sudah kelihatan besar mana. Cuma pilihan jawabannya adalah berupa perbandingan seperti itu. Artinya kita harus melihat bahwa nilai X sama Y itu punya hubungan seperti apa. Gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini kan artinya X sama Y punya perbandingan berapa? Setengahnya ya. Artinya dari sini kan nilai X itu lebih besar daripada Y. Kalau kita kalikan 2 ini kalau 2Y berarti kan ada 2 kali 3/8 sama dengan 6/8. Nilainya sama nih, 6/8. Berarti X sama dengan 2Y. Ada nggak X sama dengan 2Y?
Ternyata tidak ada. Berarti kita harus perhatikan bahwa mencari nilai yang lain. Oke, ya ini nih. Kalau misalnya ini kita rubah atau kita pindahkan X-nya ini ke belakang, berarti kita punya 2Y min X, berarti yang kiri 0 ya. Karena sudah pindah, artinya kita punya 2Y min X sama dengan 0. Ada nggak persamaan 2Y min X sama dengan 0? Ada nih pilihan jawaban E. 2Y min X sama dengan 0. Oke, ketemu gitu teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita.